salam kenal. Untuk yang baru pertama kali ketemu, nama saya Iliana Widodo. Saya tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Saya dianugerahi 2 orang anak. Suami saya, Pastor Erwin Widodo, mengembalakan di GBI OHCC di Lipo Karawaci. Kami bersahabat dengan Pastor Adi dan Pastor Nining dari sebelum kami menikah sampai hari ini dan melayani bersama-sama. Oke, saya mencoba ini ya. Yes, hari ini topiknya adalah managing our mental. Bagaimana kita memanage diri kita supaya kita memiliki kesehatan mental. Jadi kalau kita lihat menurut survei, ini beberapa tahun yang lalu, bahwa ada 405 juta orang menderita gangguan jiwa. Bahkan WHO menetapkan depresi itu menjadi sebuah krisis global. Jadi akhir-akhir ini semakin banyak orang yang depresi. Dan kita perlu memperhatikan kesehatan mental kita. Lalu dikatakan depresi itu silent epidemic, jadi seperti wabah. Dan katanya 1 dari 4 orang menderita depresi. Jadi di sini ada berapa orang ya? Tuh, 4, 5, 6, 7. Kata survei 1 dari 4 orang menderita depresi. Tapi ada yang sadar atau nggak sadar, ada yang diketahui atau tidak diketahui. Lalu kita lihat di sini dikatakan Indonesia darurat kesehatan jiwa. Atau Indonesia darurat kesehatan mental, sehingga perlu memperkuat resiliensi. Resiliensi itu adalah ketahanan untuk menghadapi permasalahan dan juga badai kehidupan. Karena di dalam kehidupan kita nggak bisa menghindar dari masalah, setuju nggak? Kita nggak bisa menghindar dari badai, selalu aja pasti ada. Tapi seseorang yang memiliki resiliensi yaitu memiliki skill, kekuatan untuk menghadapi badai. Itu sebabnya dikatakan managing our mental, supaya kita memiliki kekuatan dan skill menghadapi badai, tantangan, problem yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian data bunuh diri itu semakin banyak ya. Bahkan di Jakarta di bulan Maret dikagetkan ada sekeluarga yang melompat dari apartemen. Kenapa? Karena depresi. Jadi kalau kita lihat kenapa semakin banyak bunuh diri, sebenarnya orang yang bunuh diri itu mereka bukan ingin mati loh. Jadi orang yang bunuh diri sebenarnya di dalam hatinya bukan ingin mati, tetapi berpikir nggak ada jalan keluar dari penderitaannya, dan berpikir satu-satunya jalan keluar dari penderitaannya adalah meninggalkan dunia ini. Jadi penting sekali untuk kita bisa memanage diri kita. Di dalam firman Tuhan kita melihat membahas mengenai kesehatan mental di 1 Tesalonika 5 ayat 2-3. Kita baca sama-sama yuk. Kita baca 2-3. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Tentunya kita perlu menjaga, kita perlu menjaga kesehatan tubuh, kesehatan spiritual, roh, dan juga kita perlu menjaga kesehatan jiwa atau kesehatan mental. Untuk kita memiliki kesehatan mental, maka kita perlu memanage mental kita, managing our mental. Apa itu sehat mental? Jadi ada definisi sehat mental. Definisi ini dari WHO. Jadi ini definisi yang umum. Ciri-ciri orang yang sehat mental adalah kita lihat di sini ya. Orang yang sehat mental itu mengenali keunikan diri dan mewujudkannya. Mengenali keunikan diri itu artinya tahu talenta, potensi, kemudian juga kepribadian, kemudian juga tahu panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi penting banget untuk kita mengenali diri. Percaya nggak? Setiap kita pasti udah diberikan potensi dan talenta, betul ya? Dan Tuhan mau kita memultiplikasikan talenta itu. Jadi ini di dalam Alkitab, walaupun ini dikatakan oleh WHO, tapi sesuai banget dengan firman Tuhan ya. Memultiplikasikan talenta. Lalu orang yang sehat mental itu bisa mengelola dan mengatasi stres.
Jadi kalau dibilang bisa mengelola dan mengatasi stres, dia bisa stres nggak? Bisa banget. Jadi setiap kita ini pasti bisa stres dan seringkali, bahkan dikatakan sering mengalami stres. Namun bisa dikelola dan diatasi atau tidak. Itu yang penting, memanage stres. Jadi kalau kita stres itu wajar. Kita semua bisa stres, hanya punya skill nggak mengelola dan mengatasi stres. Kemudian orang yang sehat mental, produktif, bekerja ataupun berkarya, menjadi berkat. Di sini berkontribusi menjadi berkat. Ini kata WHO, tapi sesuai banget dengan firman Tuhan, betul? Tuhan mau kita terus bekerja bagi Tuhan, bagi kerajaan Allah. Jadi ini adalah ciri-ciri sehat mental. Saya mau kita melihat orang yang sehat mental adalah bisa mengelola dan mengatasi stres. Jadi hari ini kita akan fokus bagaimana memanage mental kita, yaitu bagaimana memanage stres yang terjadi di dalam kehidupan. Untuk bisa memanage stres, kita perlu tahu apa itu stres. Jadi stres itu definisinya adalah reaksi tubuh ketika seseorang menghadapi perubahan atau kalau ada tekanan atau kalau ada ancaman. Sederhana banget. Reaksi ketika menghadapi perubahan. Kita ini sering nggak mengalami perubahan? Wah, sering banget. Sering banget. Contohnya waktu COVID, itu kan perubahan yang besar, mendadak, lalu banyak perubahannya, nggak diduga, dan nggak tahu kapan selesainya. Betul? Waktu COVID juga banyak kehilangan. Kemudian perubahan yang sederhana juga, misalnya pindah sekolah, pindah kuliah, pindah kota, pindah kerja. Setiap kali mengalami perubahan, kita itu mengalami stres. Tapi ada perubahan kecil, ada perubahan besar. Kalau perubahannya besar, stresnya menjadi besar. Apalagi kalau perubahannya banyak, seperti kehilangan, tekanan, ancaman, kemudian berbagai hal terjadi berbarengan. Wow, stresnya banyak dan juga stresnya juga tinggi dan dalam, betul? Sehingga ketika kita mengalami pergumulan hidup, bukankah di dalam hidup ini kita akan mengalami pengalaman ada yang positif dan ada juga yang negatif. Perubahan positif itu juga bisa mengakibatkan stres loh. Contohnya, kalau seseorang tiba-tiba dapat lotre 2M, kaget nggak? Langsung berubah, terus langsung stres kan? Mau dikemanain itu uang? Stres. Jadi perubahan apapun bisa mendatangkan stres. Mau nikah, seneng nggak? Seneng. Positif nggak? Positif. Tapi bisa stres nggak? Stres juga. Punya anak seneng nggak? Seneng. Positif nggak? Positif. Tapi bisa stres nggak? Bisa stres juga. Contoh, kalau dipercayakan posisi yang baru di kantor, positif nggak? Positif. Seneng? Seneng. Tapi ada stresnya juga. Jadi perubahan apapun mengakibatkan stres. Hanya dikelola dengan baik atau tidak, atau semakin menumpuk dan bertambah buruk sehingga berakibat buruk dalam hidup kita. Itu bedanya. Makanya perlu di manage. Nggak cuma kita loh, tokoh-tokoh Alkitab juga mengalami stres. Abraham waktu gak punya anak, Yunus waktu diutus kemudian ada di perut ikan, Yeremia, Daud. Bahkan kalau kita lihat 2/3 Mazmur Daud isinya adalah Daud grieving, duka cita, dan Daud mengalami tekanan. Elia menuliskan di Alkitab menuliskan Elia bahkan minta pengen mati saking stres dan depresi. Jadi kalau kita mengalami stres itu wajar dan bagian kehidupan. Yuk bilang kiri kanan, wajar. 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 Oke. Kemudian kita lihat di sini. Jadi ada istilah stresor. Stresor itu adalah penyebab kita menjadi stres. Dan stresor itu ada yang dari luar, eksternal. Stresor juga ada yang dari dalam diri kita. Penyebab stres ada 2. Ada yang dari luar, kemudian ada yang dari dalam diri kita, eksternal atau internal. Apa bedanya?
Kita lihat, eksternal itu adalah kejadian-kejadian di luar yang nggak bisa kita duga, kejadian mendadak, perubahan mendadak. Contohnya pengalaman hidup, kita disakiti oleh orang lain, difitnah, itu kan dari luar. Sakit, konflik, kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan, bahkan sehari-hari macet tiap hari juga bisa bikin stres ya. Wah, di Jakarta tuh stres karena macet, ataupun karena tugas sekolah, deadline pekerjaan, atau ada kejadian besar seperti bencana alam, trauma besar, itu dari luar. Tapi ada dari dalam diri kita. Jadi dalam hidup ini ada goncangan eksternal, ada goncangan internal. Kalau kita punya kekuatan internal, kita bisa menghadapi goncangan eksternal. Tapi justru yang paling melumpuhkan adalah goncangan internal dalam diri kita. Antara lain apa? Pola pikir yang negatif, emosi, itu kan dari dalam diri kita yang nggak dikelola. Kebiasaan-kebiasaan dalam diri kita. Jadi kita perlu tahu stresnya karena hal yang di luar atau yang di dalam diri kita, di mana kemampuan untuk mengelola stres itu juga kemampuan dan skill yang kita miliki. Jadi kalau orang minim skill memanage stres, dia akan lebih mudah menjadi semakin depresi dan semakin buruk. Jadi kita bisa tahu ya, bedakan. Kita lihat nih, pengalaman-pengalaman hidup dari luar, live event yang bisa menimbulkan stres. Jadi ini ada di Google. Dikatakan, Natal aja bikin stres loh. Benar nggak Natal bisa jadi konflik? Kemudian mau liburan juga stres. Jadi macam-macam sosial aktivitas, tetapi stres yang skalanya paling tinggi menurut survei adalah kehilangan pasangan hidup. Lalu kehilangan karena kematian, perceraian, pensiun, itu juga cukup tinggi stresnya. Sehingga ada banyak hal yang bisa membuat kita stres. Pertanyaannya, dikelola, dimanage dengan baik atau tidak? Sekarang kita lihat, jenis stres itu adalah ada yang stres yang sehat, healthy stress. Wah, kok stres bisa sehat ya? Ataupun unhealthy stress, stres yang tidak sehat. Jadi ada eustress, ada distress. Ini penting banget karena dalam hidup ini stres itu bisa mendatangkan kebaikan juga loh. Contoh ya. Misalnya mau ujian, stres nggak? Stres, takut nggak lulus. Karena takut nggak lulus, jadi itu mendorong belajar dengan baik. Bagus nggak? Jadi bikin pintar dan memang perlu ada dorongan. Kemudian dapat posisi yang baru. Stres nggak? Stres. Takut apa? Takut nggak bisa, takut gagal. Tapi itu mendorong, jadi belajar, mempersiapkan diri, bekerja dengan baik. Bagus gak? Bagus. Ketika Tuhan mau membuat kita naik level kepada sesuatu yang baru, itu kan kita perlu ditarik kapasitas kita. Waktu kapasitas kita ditarik, stres gak? Stres. Tapi bagus gak? Bagus. Ketika kita stres menghasilkan kreativitas yang baru, potensi kita ditarik. Itu stres yang mendatangkan kebaikan. Jadi perlu loh, itu namanya eustress. Kalau nggak ada motivasi, hypostress, itu udah pasrah, nggak punya keinginan, nggak baik juga. Nah, ada distress itu adalah stres yang nggak sehat. Ketika kita stres, menumpuk, kemudian akibatnya buruk dalam hidup kita, itu disebut distress. Jadi udah bisa membedakan ya. Sehingga kalau kita lihat di sini, nah, setiap orang itu punya kapasitas. Kita lihat gambarnya. Kalau nggak ada stres sama sekali, hypostress, itu nggak ada stres sama sekali. Bisa jadi orang itu udah nggak punya motivasi dan tujuan hidup. Bisa jadi hidupnya santai banget. Bagus nggak? Nggak bagus. Makanya perlu ada tantangan. Jadi semakin bertumbuh. Nah, ketika kita stres tapi membuat kita bertumbuh, itu namanya eustress. Tapi ada kalanya stres itu melebihi kemampuan kita.
Misalnya terjadi kejadian buruk banyak banget dalam satu waktu, atau ada bencana besar, sehingga kita nggak mampu menghadapinya, dan atau stres yang nggak dikelola dan dibiarkan menumpuk jadi distres, yang menjadi hyper stres, sampai kita nggak sanggup, nggak bisa tidur, kemudian nggak bisa makan, nggak bisa berproduksi, sampai depresi, itu sudah tidak baik. Jadi kalau sudah demikian, carilah bantuan, nggak apa-apa banget. Itu namanya mengelola diri. Kemudian juga kita lihat, berdasarkan waktu, ada stres akut, ada stres kronis. Stres akut tuh begini, misalnya saya mau khotbah hari ini, deg-degan, stres nggak? Stres. Terus saya stres karena mau khotbah. Oke, misalnya hari ini ada kejadian buruk, lalu stres. Jadi stres akut itu terjadi karena kejadian hari ini. Saya konflik nih sama Pak Surya, stres. Tapi itu stres kejadian hari ini, dinamakan stres akut. Kejadian hari ini ya. Kalau kronis, itu kejadian dari kecil sampai hari ini yang nggak diproses. Stresnya menumpuk menjadi kronis. Kebayang? Kita konflik sama keluarga di rumah, sama pasangan, sama anak, sama teman. Konfliknya menumpuk jadi kronis. Kita dengar nggak waktu COVID, dengar begini, aduh gara-gara COVID jadi banyak yang bercerai. Sering dengar? Yang disalahin siapa? COVID-nya. Jadi COVID itu, stres karena COVID, itu akut atau kronis? Akut. Stres karena COVID. Tapi yang bikin bercerai bukan COVID-nya. Ada stres kronis, udah bertengkar terus-menerus, nggak diselesaikan, numpuk. Yang biasanya kalau stres tinggal keluar, ngopi, hangout, cari teman, nggak pulang ke rumah, bisa kesibukan diri. Tapi karena COVID sama-sama di rumah, nggak bisa melarikan diri, udah stres kronis ditambah stres COVID, nggak tahan, meledak, ambil keputusan yang negatif, bercerai, bahkan ada yang jadi depresi banget. Yang disalahkan COVID-nya. Bisa jadi COVID ini adalah stres akut, pemicu hari ini, namun punya tumpukan stres yang banyak, lalu menumpuk sampai akhirnya nggak tahan. Disitulah kejadian-kejadian negatif yang mengakibatkan hal yang buruk itu terjadi. Sehingga penting banget untuk memanage diri kita day by day. Oke, jadi kita mulai mikir ya, stres kronis saya berapa tumpukannya ya di dalam hati saya. Itu penting banget loh. Jadi kalau stres itu akan berdampak kepada emosi, bisa suka marah-marah lah, kemudian juga sedih berkepanjangan, pikiran jadi negatif, nggak konsentrasi, dalam relasi bisa bertengkar terus, perilakunya jadi buruk, kecanduan kah, itu dampak dari stres yang tidak dikelola. Secara fisik sakit nggak sembuh-sembuh, migrain, GERD nggak sembuh-sembuh, ke dokter bilang nggak apa-apa. Bisa jadi karena tumpukan stres yang menumpuk, nggak dikelola. Sehingga mulai mempengaruhi emosi, pemikiran, nggak konsentrasi, nggak bisa kerja. Sehingga penting banget untuk stres itu dikelola. Dan dampaknya mempengaruhi keluarga, relasi, karakter, pekerjaan, kepemimpinan, dan mempengaruhi aspek kehidupan. Jadi penting banget untuk memanage diri kita sendiri, memanage our mental, memanage our stress. Cara orang menghadapi stres nih, ada yang fight. Fight itu ada nggak orang yang suka marah-marah? Dikit-dikit marah. Kalau stres marah. Siapapun dimarahin, dikritik, terus meledak-ledak. Nah ini tipe orang kalau stres dia fight, jadinya suka bertengkar. Ada yang tipenya flight, kalau stres tidur melulu ada. Yang semakin stres semakin banyak tidur. Terus kalau stres menyembunyikan diri, gak mau ketemu siapa-siapa, itu flight loh. Kemudian kalau stres, flight itu adalah kalau stres semakin banyak kerja. Aduh saya banyak kerja biar gak stres. Ada lagi yang kecanduan. Kenapa? Ada merokok, narkoba,
Ada juga makan, aduh kalau saya semakin stres semakin banyak makan, bener nggak? Itu namanya stresnya nggak dikelola, tapi melarikan diri, cari kegiatan yang bisa mendatangkan kelegaan. Kenapa orang merokok? Karena itu bentuk pelarian supaya lebih lega, jadi merokok. Menyembuhkan nggak? Lega sesaat. Tapi nanti stres lagi, cari rokok lagi, jadi kecanduan. Jadi kecanduan itu bentuknya flight, kecanduan games lah, pornografi lah. Kalau anak-anak kecanduan, main game, kita marahin anak kita. Bisa jadi anak kita stres, perlu dibantu. Bisa jadi lari ke game, karena nggak tahu bagaimana memanage dirinya. Itu flight loh. Ada lagi yang freeze, pasrah. Kemudian nggak mau lakukan apapun dan benar-benar pasrah, itu juga nggak baik. Sehingga ini adalah cara memanage stres yang tidak sehat. Dan bagaimana cara memanage stres yang sehat? Kita manage perasaan, pikiran, dan perilaku kita, dan juga spiritual, relasi kita dengan Tuhan. Dan untuk bisa memanage stres, kita nggak bisa dengan kekuatan kita. Yuk kita baca firman Tuhan ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Ini kan lagi tertekan ya, stres. Dan gelisah di dalam diriku. Marilah berharap kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku, sebab engkaulah tempat pengungsianku. Yang bisa menolong kita adalah Tuhan. Yuk kita lihat secara feeling. Seringkali ketika kita mengalami pengalaman buruk, kan kita bisa, saya lanjut ya di sini. Yes. Ketika kita mengalami pengalaman buruk, kita bisa marah, sedih, kecewa, frustasi. Setuju? Siapa yang pernah marah, sedih, kecewa, frustasi? Siapa? Kita semua ya, ketika mengalami pengalaman buruk, itu wajar banget. Marah, sedih, kecewa, frustasi, wajar. Yuk bilang sama-sama, wajar. Tapi marah beda dengan marah-marah loh. Ya, marahnya nggak salah. Kita punya emosi, punya perasaan di hati kita. Ketika kita mengalami pengalaman buruk, waktu kita stres, ada marah, kecewa, sakit hati, benci. Perasaan itu nggak salah, tapi perasaan yang tidak di-manage, tidak dibersihkan, itu akan menumpuk sampai penuh. Kalau sampai over capacity, itu kita udah nggak bisa berpikir lagi. Kita menjadi ada gangguan mental yang abnormal. Kenapa kita marah-marah? Jangan-jangan tumpukan kemarahannya udah menumpuk. Ada pemicu sedikit langsung meledak. Jadi penting banget untuk dibersihkan. Karena kalau ini penuh, kita jadi nggak bisa berpikir. Yang ada keputusan kita dikendalikan oleh kemarahan, kesedihan yang nggak dibersihkan, nggak diproses. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu, ini kenapa tiba-tiba menghilang? Oke, jangan stres ya. Oke. Jadi caranya adalah, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan. Jujur sama Tuhan, ngomong sama Tuhan. Tuhan, saya lagi stres, saya lagi sedih, lagi kecewa. Ketika kita ngomong sama Tuhan, bukan dipendam ya. Jadi ada kalanya dipendam, dilupakan, diabaikan, itu juga semuanya flight. Dipendam, dilupakan, itu tidak menyembuhkan, tapi jujur kepada Tuhan, mengakui perasaan-perasaan kita. Ini dari emosi. Kemudian kita lihat dari thinking, pemikiran. Seringkali kita punya pemikiran negatif kepada diri kita sendiri. Misalnya, bagaimana kita melihat diri kita? Nih, kayak kita melihat kaca. Tahu Snow White ya? Cermin-cermin di dinding. Siapakah yang paling cantik di dunia? Ketika kita melihat diri kita, apa yang kita lihat? Wow, Ili, kamu punya potensi, kamu dikasihi Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kamu dikasihi, kamu mulia. Kalau kita tahu kita dikasihi dan Tuhan menyertai kita, ada kekuatan enggak? Ada. Tapi yang sering kita lihat, kamu jelek, sampah, gak berguna, gak punya harapan, gak punya masa depan. Tuh, kata orang, kamu itu buruk banget,
kamu itu orang yang gak ada guna. Seringkali yang kita lihat di dalam cermin bukan apa kata Tuhan, tapi apa kata orang, apa kata diri kita sendiri. Sering mengkritik diri, itu menjadi stresor internal. Tahukah kita ini dikasihi, Tuhan membentuk kita dalam kandungan, ditenun. Wow, kita ditenun sama Tuhan. Luar biasa banget loh, ketika Tuhan menciptakan dunia, Tuhan berfirman. Tapi Tuhan menciptakan kita, Tuhan menenun. Ketika Tuhan menenun kita, mata dan hati dan pikiran Tuhan tertuju dalam hidup kita. Tapi seringkali yang kita pikirkan bukan apa kata Tuhan tentang kita. Yang kita pikirkan apa kata orang, apa kata dunia. Stres nggak kalau gitu? Stres. Mari kita pikirkan apa kata Tuhan. Dan seringkali cara pandang ke dunia juga, cara pandang ke orang lain kita negatif. Contoh nih, Kak Surya. Oke. Satu hari nih di Supermall, di Karawaci, di mall. Saya lihat Kak Surya lagi jalan. Dari jauh saya tuh udah begini nih sama Kak Surya. Kira-kira perasaan saya gimana? Regu A, perasaan saya gimana? Sebel. Apalagi? Tersinggung. Regu A, sebel dan tersinggung ya. Regu B, kira-kira perasaan saya gimana? Perasaan emosinya apa? Dia sombong ya. Terus apa? Marah. Kenapa bisa kesel, kecewa, marah? Merasa diperlakukan apa oleh Kak Surya? Dicuekin. Tidak dianggap. Tidak dihargai. Betul nggak Kak Surya cuekin saya, tidak menghargai dan tidak menganggap saya? Belum tentu. Bisa jadi lagi cari istrinya. Di mana istri saya? Di mana istri saya? Jadi nggak lihat saya. Bisa jadi kacamatanya salah ambil kacamata. Jadi nggak bisa lihat saya. Nggak bisa lihat saya. Bisa jadi cepet-cepet mau pelayanan, betul? Bisa jadi mau ke toilet. Jadi belum pernah ke Supermall, mana toilet. Lalu nggak lihat saya. Jadi kalau saya marah, sakit hati, karena Kak Surya atau karena saya sendiri yang punya cara pandang yang negatif, halo? Karena Kak Surya atau saya sendiri? Halo? Diri sendiri. Udah berpikir buruk, udah asumsi. Lihat orang bisik-bisik, tuh dia ngomongin gua deh. Padahal belum tentu. Yang bikin bete siapa? Kita sendiri, cara pandang kita. Lupa dibalas WhatsApp, tuh kan WhatsApp gak dibalas, pasti dia cuekin gua. Pasti deh. Itu namanya udah menghakimi. Yang bikin stres kita sendiri atau orang lain? Kita sendiri. Jadi itu stres dari internal, cara pandang yang negatif. Jadi kalau kita pun mengalami situasi yang buruk pun, kita belajar melihat dari cara pandang, pasti ada makna dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Secara acting, yuk kita ambil tindakan solusi. Kalau nggak bisa, kita bisa cari bantuan, cari teman sharing, atau percaya nggak di dalam kehidupan, kalaupun kita mengalami pengalaman buruk, kalaupun pengalaman itu, kejadian buruk itu nggak berubah, percaya nggak ada tangan Tuhan yang memegang, menyertai kehidupan kita? Percaya nggak bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal? Dalam hidup ini ada yang di luar kontrol dan ada yang di dalam kontrol kita. Apa-apa yang di luar kontrol, let go. Surrender, berserah kepada Tuhan. Bagian kita, yuk datang pada Tuhan, manage emosi, manage pemikiran, bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, berserah, lakukan bagian kita, dan belajar bersyukur. Maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan hal yang paling menguatkan kita adalah karena kita sadar kita dikasihi. Kasih Tuhan itu lebih dari cukup. Karena kasih Tuhan yang begitu besar, yang sudah mati di kayu salib buat setiap kita, Dia saja mati buat kita untuk menebus kita. Dia tahu yang terbaik dan pasti tidak akan meninggalkan kita. Dan itu jaminan kekuatan
untuk kita bisa menghadapi badai kehidupan. Yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, kita mau melihat video ya, nanti kita berdoa. Yuk kita lihat sebuah video. Seringkali ada pemikiran, ada suara, ada intimidasi, gak ada Tuhan. Kamu mendingan mati. Mana Tuhan gak jawab? Mana kamu masih bergumul? Di mana Tuhan? Dan seringkali panah-panah api dari iblis ataupun intimidasi-intimidasi yang kita pernah dengar dari orang lain, perkataan-perkataan negatif dari orang lain, pengalaman-pengalaman buruk yang mungkin pernah membuat kita depresi dan stres. Lalu ada tuduhan-tuduhan. Lihat, di pengalaman buruk itu Tuhan gak menjawab. Itu artinya Tuhan gak sayang. Seringkali pemikiran-pemikiran itu ada di pikiran kita dan membuat kita menjadi negatif. Ada kalanya kita nggak berdaya. Betul, secara manusia kita terbatas, kekuatan kita terbatas. Tapi tahukah, walaupun di dalam lembah kekelaman, Tuhan itu pasti selalu ada bersama dengan kita. Ketika kita tidak berdaya, Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan akan menguatkan. Kita nggak sendirian. Kalau hari ini kita sedang merasa frustasi, merasa takut, cemas, di dalam pergumulan, yuk datang kepada Tuhan. Bahkan Tuhan sudah memberi perlengkapan kepada setiap kita. Roh Kudusnya ada bersama dengan kita. Kuasanya, pengurapannya, hikmatnya, perlengkapan senjata Allah. Tuhan berikan kepada kita. Kita yang menerima anugerah Tuhan, merasakan kasih Tuhan, kita yang ditolong Tuhan, Tuhan mau kita menjadi berkat, menolong orang lain yang membutuhkan. Amin.